Diceritakan bahwa pada zaman dahulu terdapat keris sakti yang bernama Wangsit Banaspati. Keris ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, dan konon katanya keris ini dapat melukai seorang Gundala, pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa. Karena kekuatan dari keris ini sungguh besar sehingga membuat Kertarajasa Jayawardhana sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit membuat sebuah sihir sakti yang dapat menyegel dan juga menahan kekuatan dari keris Wangsit Banaspati. Setelah mengurangi atau melemahkan kekuatan dari keris Wangsit Banaspati, Kertarajasa Jayawardhana memerintahkan prajuritnya untuk menimbun keris tersebut di daerah Gua Tabuhan yang berada di Pacitan, Jawa Timur. Kertarajasa Jayawardhana bekerjasama dengan para iblis untuk menjaga keris tersebut. Secara dunia gaib, keris tersebut berada di dalam istana iblis yang berlokasi di dalam goa tersebut. Jadi, tidak sembarangan orang sakti dapat mengambil keris tersebut. Selama 1000 tahun, keris tersebut masih aman berada dalam pengawasan dari iblis. Hingga akhirnya muncul orang sakti yang bernama Wangsa Sailendra yang merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Wangsa Sailendra berhasil menembus perisai dari istana iblis dan berhasil mengambil keris tersebut. Wangsa Sailendra mengambil keris tersebut untuk tujuan kesombongan diri, yaitu menjadi lebih sakti. Mengetahui akan hal tersebut, iblis mengirimkan 3 prajurit iblis terkuat untuk mengejar Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra mencoba untuk berlari dari setan atau iblis yang mengejarnya. Banyak rintangan yang harus dilewati seperti medan yang sangat ekstrim, ditambah terdapat 3 iblis yang menyerang dari langit dan juga daratan. Iblis yang dikirim untuk mengejar memiliki kekuatan yang lebih sakti dari Wangsa Sailendra. Oleh sebab itu, jika terkena serangan ataupun sentuhan dari iblis ini, maka Wangsa Sailendra akan langsung mati. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Marcel Prastiko Artana dengan NIM 19150510113 dari kelas PTI 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait game yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dari game yang telah dibuat oleh kelompok kami. Berikut adalah tampilan menu atau tampilan awal dari game yang bernama Castle Ghost Runner. Terdapat 3 pilihan opsi, yaitu new game untuk memulai game, story untuk melihat story dari game, lalu exit game untuk melihat halaman exit dari game. Yang pertama adalah opsi story. Di sini terdapat story dari game. Castle Ghost Runner merupakan sebuah game yang menceritakan tentang seorang pria yang mencoba untuk berlari dari setan atau iblis yang mengincar keris sakti yang diambil oleh pria tersebut. Keris itu mempunyai kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Konon keris ini bisa membunuh Gundala, pahlawan sakti yang berasal dari Pulau Jawa. Sebelum keris tersebut dicuri, keris tersebut bersemayam di sebuah istana iblis yang terletak di dalam gua Pacitan di Jawa Tengah. Pria yang mencuri keris tersebut merupakan putra mahkota dari keturunan ke-24 dari Wangsa Sailendra, seorang raja yang berkuasa pada kerajaan Sriwijaya. Keserakahan pria tersebut membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Pria tersebut dikejar oleh 3 iblis yang ditugaskan untuk menjaga keris sakti itu. Jika pria tersebut tertangkap, maka pria tersebut akan mati karena iblis yang menjaga keris itu memiliki ilmu yang lebih sakti dari pria tersebut. Jadi di game Castle Ghost Runner ini terdapat 3 rintangan. Yang pertama itu ada, jadi di saat di dalam game itu, di belakang dari objek atau player yang kita mainkan itu dijaga oleh iblis. Begitu juga di bagian depannya atau di sebelah kanan, lalu ada di bagian atas. Lalu rintangan yang terakhir adalah berupa box-box yang ceritanya itu adalah, jadi pria itu lari dari masuk ke dalam hutan-hutan. Jadi pria tersebut harus menghindari rintangan tersebut. Lalu di sini ada buttons menu balik untuk ke halaman menu awal. Lalu ini ada pilihan exit game, apakah ingin keluar dari game. Lalu ini ada 2 opsi. Yang terakhir adalah pilihan opsi new game untuk memulai game. Jadi
pengguna atau user mengklik fungsi ini untuk dapat memulai game. Lalu menggerakkan player ke arah informan yang di sebelah kiri, maka game akan segera dimulai. Pada saat player menabrakkan informan, maka akan menampilkan pesan lari atau tangkap. Jadi di sini player disuruh lari dari kejaran iblis tersebut. Lalu pengguna atau user bisa mengklik spasi atau enter untuk dapat lanjut ke jump world. Seperti yang dijelaskan tadi, di sini terdapat 4 rintangan. Jadi visualisasi dari kotak-kotak ini adalah rintangan dari sebuah hutan, yang dimana Wangsa Saindra ini harus bisa melewati rintangan tersebut. Nah, terlihat di sini terdapat 3 iblis, yaitu di belakang, di depan, dan juga di atas. Jika terkena salah satu iblis, maka Wangsa Saindra akan langsung segera mati. Di sini ada tampilan skor dan juga high score. Apakah Anda ingin coba lagi? Di sini pengguna atau user bisa mengklik yes atau no. Jika no, maka game akan segera berakhir. Jika yes, maka akan kembali ke jump world atau tampilan saat bermain game. Dan jika playernya itu melewati batas dari tampilan, seperti contoh seperti ini, maka player akan segera mati. Dan jika klik no, maka game akan game over lalu kembali ke tampilan menu awal. Untuk selanjutnya saya menjelaskan kode-kode penyusun dari game ini. Yang pertama itu adalah bagian story dulu. Di sini saya akan menjelaskan dari atas. Super 600 417 itu artinya adalah kanvas dari game ini adalah dengan 600 x 400 dengan ukuran pixel 1x1. Lalu di sini ada kode back button, yaitu mengambil gambar back button atau objeknya seperti ini, yang bulat ini yang ada tanda panahnya. Lalu ini merupakan koordinat dari back button, lokasi back button. Jadi jika ini diubah posisinya, maka posisi dari back button pada game akan berubah. So, data if kalau misalnya ini adalah fungsi, kalau misalnya button tersebut atau back button tersebut diklik, maka akan kembali ke menu. Lalu ini adalah fungsi, jadi ketika back button tersebut diklik, maka akan kembali ke tampilan menu. Yang selanjutnya itu adalah jump world. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari atas. Di sini counter, enemy counter, wall counter itu bersifat integer karena menggunakan angka. Dan di sini ada yang namanya public dan juga private. Kalau public scoreboard score itu memiliki arti akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Scoreboard ini bisa diakses dari mana saja. Sedangkan private, di sini ada beberapa private, itu artinya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, dan data berupa variabel dan metode yang diberikan akses private tidak bisa diwariskan pada subclass ataupun kelas lainnya. Dan ini merupakan public Greenfoot sound new Greenfoot sound, yaitu untuk mengambil musik horor yang pada tampilan tadi itu ada Lindsay Rongi. Lalu public John World. Jadi ketika player menyentuh informan, maka wall world itu akan meremove semua objek, lalu pindah ke jump world, akan melakukan reset seperti ini.
dia akan pindah ke Jamboard. Lalu public void edge, nah ini untuk menampilkan skor dan juga melakukan pengulangan skor jika player tersebut mati. Jadi skor-skor ini akan dihitung jumlahnya. Lalu public void arti, yaitu perulangan hati for integer i sama dengan i kurang dari 5. Ini adalah perulangan jumlah hati yang ada di pada game. Jadi hati akan diulangi sebanyak 5 kali. Lalu x sama dengan x40 ini adalah nilai dari hati tersebut. Lalu adalah public void line counter, ini merupakan yang kotak-kotak tadi yang berwarna coklat. Jadi itu maksudnya adalah kita tidak bisa melewati dari kotak-kotak tersebut. Kotak tersebut itu memiliki peran sebagai tembok dari supaya player tersebut harus melewatinya dengan kontrolnya sendiri. Lalu yang selanjutnya itu adalah public void enemy. If enemy counter sama dengan 500. Jadi maksudnya jika terkena hantu tersebut atau iblis, maka Wangsa Selendra akan segera mati. Lalu di sini adalah posisi dari objek hantu atau iblis tersebut. Ini merupakan hantu yang ada di belakang, yang ini yang hantu yang ada di depan, dan ini adalah hantu yang berada di atas. Lalu ada public void set counter sama dengan enemy counter, sebenarnya wall counter sama dengan ground counter sama dengan 0. Nah, di sini ada set background, ini berarti set main background CDG. Jadi ini merupakan main backgroundnya. Yang gambar istana ini adalah main backgroundnya. Lalu add object player 60-200 lokasi awal objek saat start. Lalu menyimpan high score. Jadi ini adalah mencatat atau menyimpan data sebuah high score. Lalu ini adalah posisi dari ground yang ada pada game. Jadi ada di bawah, di atas, ada yang sendiri, ada yang lengkap posisi dari groundnya tersebut. Lalu ini adalah world end, fungsi untuk try again. Jadi ketika player mati maka dia akan menampilkan opsi apakah ingin mencoba lagi. Lalu di sini ada public void try again, itu untuk menghitung jumlah skor yang didapat. Ini adalah jumlah skor yang didapat, dan yang ini adalah get score, dan ini adalah skor yang di atas. Nah, kita melakukan dia sebanyak 5 kali, lalu ini akan 6 kali mati. Lalu Warstone stop. Jadi ketika player tersebut mati, maka musik yang ada pada di Jamboard itu akan segera berhenti. Lalu yang ini adalah pemanggilan nama track energy seperti ini. Lalu add object score. Ini merupakan skornya, your score 105 itu. Lalu add object yes dan add object no. Tulisan yes dan no, dan ini merupakan koordinat dari yes dan no. Lalu yang selanjutnya itu adalah cheat. Nah, ini adalah fungsi y. Jadi kalau misalnya pengguna atau user mengklik y pada keyboard, maka akan kembali ke keyboard. Ini merupakan keyboard. Dan yang ini merupakan game over. Tampilan dari game over, jadi maksudnya fungsi dari game over atau tampilannya
over scale ini adalah ukuran dari gambar dari game over, yaitu menyesuaikan ukuran kanvasnya, lalu men-setting menampilkan pesan game over. Nah, yang ini adalah delay. Jadi pada saat menekan huruf N lalu menampilkan gambar dari game over, itu delay dengan nilai 200, lalu kembali ke menu. Nah, ini adalah ukurannya 600x400, maka akan kembali ke menu. Dan public void next ini adalah pada saat player menyentuh informan, maka lalu menampilkan pesan dari gambar lari atau mati. Nah, di situ pengguna hanya menekan tombol enter ataupun spasi untuk dapat masuk ke jump roll. Seperti contoh seperti ini. Nah, di sini player menekan pengguna menekan tombol spasi atau enter untuk dapat masuk ke jump roll. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan subclass dari Ghost. Berikut merupakan codingnya. Di sini saya men-setting public class Ghost extractor. Lalu saya mengambil gambar iblis dari folder image, dan ini merupakan public void act. Jadi pada kode ini itu berfungsi, jadi ketika hantu itu akan muncul, maka dia akan seperti berbayang, seperti bergerak gitu, seperti contoh yang seperti ini. Jadi hantunya seperti berbayang dan terlihat bergerak. Kalau misalnya ada jeda sedikit, jadi hantunya ini di antara ketiga hantu ini terlihat bergerak. Itu fungsi dari kode yang ini. Kode yang selanjutnya itu adalah ground. Nah, di sini itu adalah level counter, itu menjadi integer, dan double speed ini merupakan variabel untuk pergerakan dari length dari ground. Nah, jadi yang bergerak itu adalah ground, bukan playernya. Lalu public void move ini adalah set lokasinya. Lalu if level counter sampai 160, speednya berkurang 1. Jadi kalau misalnya dalam game itu agak nggak kerasa, mungkin sedikit percepatan dari groundnya ini kayak semakin berkurang gitu. Ini saya men-setting seperti itu supaya gamenya jadi kelihatan lebih seru. Lalu ada informan. Di sini informan itu sebagai class, dan sudah dijelaskan pada bagian jump roll. Untuk bagian subclass Ghost 2 dengan Ghost 3 itu sama fungsinya dan sudah dijelaskan pada Ghost pertama, sama fungsi. Jadi di sini saya hanya menambahkan objek dari gambar tersebut. Jadi di sini objeknya saya gambarkan dengan gambar bernama setan 7. Di sini iblis 7, dan di sini dark Satan 7. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada kelas hati. Kelas hati ini fungsinya untuk menunjukkan nyawa game yang kita mainkan. Dan di sini untuk codingannya ada codingan untuk gambarnya, yaitu lambang
dari nyawa yang kita mainkan, yaitu gambar hati di sini. Itu jika hati habis, itu akan berarti gamenya sudah selesai, nyawanya sudah habis gitu. Di sini ada pengaturan untuk ukuran gambarnya, dan selanjutnya ada scoreboard. Ini adalah papan nilainya, di mana papan nilainya akan menunjukkan nilai berupa angka kematian, angka skor live-nya, dan angka skor tertingginya. Ini untuk menjalankan public scoreboard-nya ini untuk ini akan untuk menjalankan, untuk menampilkan skornya itu di layar kita. Itu juga dengan scoreboard integer hex score-nya ini untuk menampilkan nilai tertingginya. Di sini ada bar, ada kelas bar. Kelas bar ini untuk menampilkan yang menghalangi gitu, yang menghalangi game yang kita mainkan. Bisa berupa potongan pohon atau apa yang menghalangi untuk sebagai tantangannya gitu. Selanjutnya ada no, ada kelas no. Di sini untuk sebagai ini. Di sini akan jika game yang kita mainkan akan mati, tapi nyawanya belum habis, itu akan muncul pilihan apakah ingin melanjutkan atau tidak, dan di bawahnya itu ada yes dan no. Itu adalah pilihan untuk melanjut atau tidak, dan public void ini untuk menjalankannya di game kita. Begitu. Ini juga untuk yes-nya. Untuk kelas yes ini, jika kita ingin melanjut, ini adalah pilihan untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak. Fungsinya sama seperti tombol no. Nah, yang selanjutnya ada jadi inheritance, warisan juga merupakan karakteristik yang penting di OPP. Ini pada dasarnya adalah metode yang menyediakan cara atau menyediakan cara yang kemampuan dan properti dari suatu kelas untuk datang ke kelas lain. Dan ini memberikan penggunaan kembali kode untuk programmer. Kita bisa membentuk kelas baru dari kelas yang ada, di mana kelas yang ada berisi beberapa properti atau metode yang ada di kelas yang baru. Di sini, kelas baru disebut sebagai kelas turunan, sedangkan kelas yang ada yaitu kelas dari mana kelas baru diturunkan, disebut sebagai kelas dasar. Pada game inheritance dapat dicontohkan pada subkelas Ghost 2 ini. Dan Ghost 3-nya. Yang ini merupakan salinan dari Ghost. Pada subkelas ini memiliki kode dan metode yang sama. Jadi saat melakukan salinan hanya tinggal menyalin kode dan membuat subkelas baru. Kelas dasarnya ialah Ghost sebagai kode utamanya. Dalam salinan kode yang dimiliki oleh subkelas yang lain, namun sejenis. Jadi konsepnya adalah salinan atau turunan dari kelas yang ada.
Inheritance biasanya dilakukan ketika ingin membuat suatu objek yang mempunyai tugas yang sama dalam sebuah game. Jadi developer tinggal melakukan copy dan penurunan nama variabelnya sehingga fungsi yang dijalankan sama persis dengan fungsi utamanya. Di sini juga ada konstruktor. Jadi konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor biasanya digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk mempersiapkan objek dalam PHP. Konstruktor dibuat untuk menggunakan metode construct. Pada game konsep ini dapat dilihat dari beberapa kode di dalam kelas yang memiliki kode yang gambaran fungsinya sama dengan konstruk. Cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama seperti nama kelasnya. Konstruk biasanya digunakan saat memulai awal itu untuk mempersiapkan data dari objek seperti contoh public void add hati, yang artinya mempersiapkan data hati sebagai daerah player yang memiliki fungsi apabila player tersebut mengenai objek lain atau musuh, maka darah akan berkurang atau mati. Nah, jadi di tombol di kelas hati ini tadi itu kan nyawanya. Jika dan di sini ada bar yang tidak bisa dikenakan atau halangan-halangannya gitu. Ghostnya itu tadi adalah musuh yang tidak boleh dikenakan. Jika ghostnya itu dikenakan, maka hati ini melambangkan darahnya, nyawanya, maka hati ini akan berkurang. Ketika hati habis, maka game over, sudah tidak dapat dimainkan lagi. Nah, konsep ini biasanya ada dalam setiap kode, karena pada dasarnya sama jenis atau hampir mendekati variabelnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelas aktor, yaitu opsi menu, player, dan playrun. Di mana di dalam opsi menu ini terdapat kelas exit, new game, dan story. Di sini saya mulai dari new game, di mana di dalam new game terdapat perintah public void edge, di mana jika kita menekan mouse klik this, maka kita akan diarahkan kepada dunia baru atau new world war. Kemudian pada story, di mana terdapat perintah public void edge. Di sini jika kita mengklik, maka kita akan diarahkan kepada new story menu. Tiga, exit. Di sini terdapat perintah public void edge. Jika kita mengklik, maka kita akan diarahkan kepada dunia baru atau existence. Yang berikut kelas player, di mana di dalam kelas player terdapat kode-kode seperti di mana terdapat perintah public void edge. Jadi jika bentrok antara player dengan kelas
atau playernya menghilang, maka akan muncul informan, dan ketika kelas informan di-hide atau menghilang, maka akan muncul message berformat PNG, tampilan message. Yang berikut perintah private void kendali, di mana perintah gerak player atau aktor dengan keyboard seperti berikut. Kemudian ada perintah public void move to jump mode, yang artinya jika kita menekan enter atau space, maka kita akan berpindah ke jump mode. Berikut kelas playeran. Terdapat kode-kode seperti berikut. Terdapat public scoreboard, yaitu menampilkan skor. Kemudian ada perintah public playeran, artinya jika playernya mati maka nilainya false. Kemudian ada perintah public void in score, yang artinya menampilkan high score dan percobaan permainan. Kemudian ada perintah public boolean calculation, yang artinya perhitungan pengulangan kematian atau try again dari aktor player. Berikut ada perintah public boolean on ground, yang artinya berhenti di atas ground atau kotak. Yang berikut public void control, artinya ketika kita menekan tombol space atau up, maka aktor player akan mulai permain. Jadi di sini kita menjelaskan tentang bagian subclass player. Yang pertama, lipat menekan pada game rating dengan nilai 900, lalu lipat static dengan rating dengan tipe data integer dengan down, left 1, right 2, up 3. Lalu bagian ini adalah untuk mengambil gambar player. Jadi di sini playernya itu bergerak dari flower, lalu ada public voice, art. Ini semua untuk melakukan settingan pada tembok portal, lalu ada private voice set, anim. Bagian ini untuk melakukan movement image dari player tersebut. Untuk selanjutnya ada public voice bit untuk menampilkan pesan game over dan main setting, gambar background game over, lalu ada public voice kendali untuk setting pergerakan dari objek atau player tersebut. Jadi untuk men-setting gambarnya, insert kalimat dengan bergerak ke kanan dilambangkan dengan plus, bergerak ke kiri dilambangkan dengan plus, dan bergerak ke bawah dilambangkan dengan plus, dan bergerak ke atas dilambangkan dengan plus. Bagian bawah adalah bentuk waktu jika time lebih besar dari 0, dan jika time sama dengan 0, maka objek akan kembali ke dunia. Warisan ini juga merupakan karakteristik dari pentingnya dari OOP. Ini pada dasarnya adalah metode yang menyediakan kemampuan dan properti dari suatu kelas untuk datang ke kelas lainnya. Pada game Inheritance dapat dicontohkan pada subclass Ghost 2 dan Ghost 3 yang merupakan salinan dari subclass Ghost. Pada subclass ini memiliki kode dan metode yang hanya jadi saat melakukan salinan hanya tinggal menyalin kode dan membuat subclass baru. Kelas dasarnya ialah Ghost sebagai kode utama dalam salinan kode yang dimiliki oleh subclass lainnya yang sejenis. Jadi konsepnya adalah salinan atau turunan dari kelas yang sudah ada. Inheritance biasanya dilakukan ketika ingin membuat suatu objek yang mempunyai tugas yang sama dalam sebuah game. Jadi developer tinggal melakukan copy
merubah nama variabel, sehingga fungsi yang dijadikan sama persis dengan fungsi utama. Oke, yang selanjutnya konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat. Ini ketika perintah new dijalankan. Konstruktor biasanya digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal pada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lainnya yang digunakan untuk menyiapkan sebuah objek. Dalam PHP, konstruktor dibuat menggunakan metode konstrukt. Pada game, konsep ini dilihat dari beberapa kode di dalam class yang memiliki kode yang gambarannya fungsinya sama dengan konstruk. Cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama seperti nama kelas. Konstruk biasanya digunakan saat start awal untuk mempersiapkan data dari objek seperti public voice, adihanti, yang artinya mempersiapkan data hati sebagai darah player yang memiliki fungsi sebagai player tersebut mengenai objek lainnya. Maka darah akan berkurang otomatis. Kelas yang abstrak dan tertutup. Perbedaan antara kelas statis dan kelas non-statis adalah bahwa kelas tidak dapat dibuat intensnya atau diturunkan dan semua anggota kelas tersebut bersifat statis. Untuk mendeklarasikan kelas sebagai statis harus memadainya dengan kata kunci statis dalam deklarasi kelas. Oke, lanjut. Polimorfisme. Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dengan pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang berbeda. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya. Tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Ada dua jenis metode dalam konsep ini, yaitu metode overriding dan metode overloading. Pada game, konsepnya polimorfisme ini dapat dicontohkan sebagai sebuah menu. Menu memungkinkan digunakan untuk interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Pada menu terdapat new game, story juga exit yang digunakan pada interface atau word yang sama dan masing-masing memiliki aksi yang hampir sama, yaitu menampilkan sesuatu seperti contoh story yang menampilkan story dari game tersebut. Kedua jenis metode yang ada pada konsep ini yaitu overriding yang artinya terjadi ketika deklarasi metode subkelas dengan nama dan parameter yang sama. Dengan metode dan arti superkelasnya. Sedangkan overloading adalah